Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami bersyukur pada kesempatan ini boleh on the spot. Dan pada kesempatan ini saya bertemu dengan orang hebat, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mujizat secara luar biasa. Beliau adalah hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hengki, dan bagaimana beliau dibangkitkan Tuhan Yesus pada waktu beliau mengalami kematian, dan pada saat itu Pak Hengki sudah dibawa ke neraka, dan bagaimana mengerikan pemandangan di situ, dan Tuhan Yesus datang menjamah dan mengangkat beliau sehingga beliau dihidupkan kembali dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang mengasihi setiap manusia. Oleh sebab itu kami ingin sekali untuk bisa bersaksi dan terus menyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada teman-teman dimanapun Anda bisa menyaksikan acara ini, supaya apa yang kami bagikan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan kita langsung saja pada kesempatan ini saya on the spot langsung di tempat narasumber, dan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber. Selamat sore Pak Hengki. Selamat sore Pak. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Pak Hengki, luar biasa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Pada kesempatan ini Bapak mau berbagi dengan teman-teman, dan teman-teman sangat banyak ingin mendengarkan bagaimana Bapak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan Bapak sudah pernah mengalami kematian, sudah mati dan sudah dibawa ke kamar mayat pada waktu itu. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana Pak Hengki akan menceritakan perjalanan hidupnya, seperti apa beliau sampai bisa mengenal Tuhan Yesus. Beliau tadinya tidak percaya Tuhan dan hidup, nanti beliau sendiri akan ceritakan. Oke Pak Hengki, silakan Pak, bagaimana kehidupan Bapak dulu? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Mengapa demikian? Karena saya dari latar belakang yang bukan Kristen dan tidak mengenal Tuhan. Saya hidup dalam keluarga yang menyembah berhala, dan kami percaya kepada pemujaan-pemujaan. Sehingga pada saat saya masih muda, saya hidup di dalam, justru masuk dalam dunia yang gelap. Karena saya pernah menjadi penjudi, saya pernah menjadi orang-orang yang termasuk orang jahat karena suka berkelahi dan sebagainya. Dan saya juga belajar ilmu-ilmu macam-macam karena hidup saya benar-benar tidak memiliki harapan. Lalu pada suatu hari saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yaitu ketika saya pulang dari begadang bersama teman-teman geng saya kesakitan karena saya merasa kepala pusing, badan dingin, dan tubuh lemah. Waktu saya pulang, saya pikir hanya penyakit biasa. Tetapi apa yang terjadi? Saya ternyata sakit hari tian hari bertambah parah. Sehingga pada suatu saat saya sudah diberi obat bermacam-macam, tapi karena kami keluarga miskin, kami tidak mau ke dokter, ya. Sehingga banyak teman-teman, banyak tetangga memberikan macam-macam obat. Bahkan di dalam minum obat itu pun saya kadang masih diberikan jamu-jamu minuman keras yang menurut orang supaya bisa sehat, dan berbagai-bagai nasihat, misalnya minta obat ke Purar, ke Klenteng, dan sebagainya. Tetapi ternyata makin hari keadaan saya makin parah, dan pada hari yang ke-10 kurang lebih,
atau mungkin hari ke-11 saya terguling-guling karena perut terasa seperti diremas-remas dan teriris-iris. Lalu saya berteriak kesakitan, tetapi saya tidak tahu harus bagaimana. Saya berdoa kepada apapun yang saya pernah tahu, tetapi tidak ada sedikit pun kesembuhan. Hari yang ke-12, saya tiba-tiba seperti mau buang air, dan waktu itu saya dibimbing oleh adik saya ke kamar mandi. Dari kamar mandi tiba-tiba darah itu muncrat keluar begitu banyak sehingga menyembur ke tembok-tembok kamar mandi dan keluar hampir 5 kali, 6 kali begitu. Saya lemas dan hampir pingsan, jadi gendong adik saya, lalu tetangga ribut karena darah saya itu merah, biru, hitam, coklat itu membusuk dan mengalir di selokan-selokan tetangga. Maka beberapa tetangga datang segera menengok, melihat, lalu beberapa membawa saya naik becak ke dokter di Kampung Rambutan, Semarang. Ternyata dokternya menolak karena ngeri melihat saya, langsung saya harus dibawa segera ke Karyadi, Rumah Sakit Karyadi Semarang. Lalu karena kami tidak punya apa-apa, ada tetangga punya mobil call pickup untuk material itu, saya diangkat itu, dibawa menuju ke Rumah Sakit Karyadi dengan ibu saya, dengan adik saya, dan supir dari call itu. Nah, pada waktu di tengah perjalanan, saya melihat jalan itu tiba-tiba menghilang di depan mata saya. Mobil ini seperti berjalan di awan-awan. Lalu tiba-tiba pula saya melihat dosa-dosa saya, kehidupan saya sejak kecil, segala yang saya lakukan sepertinya satu demi satu seperti sebuah film itu mulai berputar. Terlihat begitu nyata, saya terheran-heran apa yang terjadi, dan tiba-tiba setelah sekian banyak kejadian-kejadian kehidupan saya, dosa-dosa yang saya lakukan itu seperti membelit saya, lalu saya ditarik turun menuju satu lubang yang turun ke bawah, dan saya melihat di ujung lubang itu adalah api. Jadi saya tahu, saya ngeri sekali, saya seperti orang itu merasa menyesal kemudian tak berguna begitu. Jadi saya ketakutan, saya tidak tahu lagi untuk berbuat apa, saya sangat bergetar kengerian. Lalu saya tahu, saya pasti mati ini. Lalu ketika roh saya itu ya dibawa turun ke bawah, jadi rupanya dunia orang mati itu turun ke bawah bagi orang berdosa ya. Turun meluncur begitu, saya mendengar satu suara, Yesus juru selamatmu. Gitu. Saya terkejut dan saya teringat waktu saya kecil memang pernah sekolah di SD Katolik dan pernah berbakti di sana bersama guru-guru. Lalu saya berdoa dengan doa yang penghabisan. Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya mati nggak apa-apa Tuhan, tapi jangan bawa saya ke neraka, karena sangat mengerikan. Andai kata saudara bisa memahami betapa ngerinya ketika kita harapannya hilang, masuk neraka, dan penyesalan tidak bisa dilakukan lagi. Maka saya berteriak seperti itu, dan pada waktu saya masuk lubang itu hampir ke ujungnya, masuk ke api itu, satu sinar itu seperti dari atas langsung menyambar saya, dan kemudian saya ditarik ke atas, dilempar ke atas dan dipecah seperti butiran-butiran, dan setiap butiran itu dipijar. Seperti ada satu pijaran listrik atau apa gitu, sehingga begitu berpijar saya merasa berkerenyap begitu, lalu tiba-tiba bersih, roh saya ngumpul kembali, saya ada di satu tempat yang sangat damai, dan tempat itu luas, putih, tapi saya nggak tahu di mana tempatnya.
Lalu tiba-tiba saya membuka mata dan saya melihat diri saya sedang dibawa ke kamar mayat bersama ibu saya, bersama mantri, dan mungkin adik saya di sana. Dan saya berkata, "Mah," saya berkata ibu saya, karena saya panggil mama, "Mah, minta minum, Mah." Karena rasa haus yang sangat besar. Mama saya terkejut, mantrinya terkejut berhenti ketika melihat saya hidup. Lalu kemudian saya dibawa masuk ke ruang kontrol khusus, diperiksa, ditoblosi kaki, jari-jari saya untuk dilihat darahnya, tapi darah saya ternyata katanya sudah habis dan tidak ada darah lagi. Dan kemudian dokter pun datang dan saya dengar kata-katanya berkata demikian. "Anak ibu," dia bilang sama mama saya, "darahnya sudah habis, perlu 10 botol darah. Kalau tidak dapat darah, tidak ada harapan." Saya cuma dengar dari mama saya, bingung saudara. Kemudian dia pulang mencari bantuan-bantuan untuk darah. Ternyata tidak tahu kenapa Tuhan izinkan tidak ada darah yang bisa diambil, karena darah PMI ada satu darah O yang sama dengan darah saya. Diambil ternyata rusak. Dan kemudian ada teman-teman, ada keluarga yang mau menyumbang darah. Ternyata darahnya tidak sama, dan kalau ada yang sama di antara teman, darah itu tidak bisa diambil karena mereka kurus dan tidak cukup untuk diambil darahnya. Sehingga saya dibiarkan diinfus hanya dengan air infus, dan setiap kali air infus itu masuk itu seperti kesakitan sekali karena seperti saya kesetrum begitu, sampai saya cabut berulang kali, lalu akhirnya saya diikat, dan demikianlah saya dikatakan oleh dokter tidak boleh makan apapun karena analisa dokter saya komplikasi minum minuman keras dan obat. Jadi usus dan lambung saya pecah, hancur, darah meresap masuk ke usus dan ke lambung dan kemudian membusuk. Lalu untungnya bisa keluar, menyembur keluar dengan cara yang mukjizat tadi. Dan saya bisa nggak mati, tapi dengan demikian saya juga sudah mengalami kematian sebenarnya karena roh saya sudah hampir masuk ke api itu. Tapi Tuhan Yesuslah yang angkat saya. Dan kemudian ketika saya diangkat naik, saya dibiarin begitu 3 hari, saya dibersihin karena darah itu menempel di celana saya, di baju saya, di rambut saya karena sempat menyembur keluar keras sekali dan terciprat ya. Kemudian sudah dibersihin, saya dibiarkan, kata dokter hanya menunggu darah gitu. Jadi saya nggak tahu lagi, saya cuma berkata ya sudah, saya sudah damai, sudah tentram, sudah siap mati, saya berkata demikian. Lalu hari keempat ada seorang pendeta bernama Bapak Leo Lumendong, seorang gembala gereja. Dia datang mengunjungi saya bersama istri dan bersama tetangga saya yang Kristen, bersama mama saya. Lalu dia melihat saya dan berkata, "Apakah kamu mau saya mintakan sumbangan darah di gereja?" Saya berkata, "Tidak Om, karena saya itu sudah dibersihkan, saya merasa damai dan siap mati, dan saya nggak mau ditambah darahnya orang, karena merasa darahnya orang itu kotor." Saya berkata begitu. Ya. Lalu dia berkata, "Oh kalau begitu baik, mari kita berdoa ya, percaya sama Tuhan." Saya bilang, "Ya Om, saya pasrah." Apa yang terjadi ketika dia berdoa suami istri, di tengah doa tiba-tiba dia berhenti, lalu dia berkata begini kepada saya, "Kamu mau dipakai Tuhan, mau enggak?" Gitu. Saya berkata, "Saya enggak tahu Om, bagaimana sih dipakai Tuhan, pokoknya saya pasrah aja lah Om." Gitu. "Baik kalau gitu kamu janji 100% hidupmu dipakai Tuhan." "Ya Om, saya pasrah aja." Lalu kemudian dia berdoa kembali dan dia pulang jam 7 kurang lebih, jam kunjungan besuk. Jam 1 malam saya terbangun dan saya kaget karena saya bisa turun dari ranjang karena ingin buang air kecil. Padahal saya itu tidak bisa bangun karena tubuh saya itu, kata teman-teman, kata keluarga, membiru dan kaku. Tapi saya bisa turun dengan sedikit melambat, pelan-pelan sampai kamar mandi, lalu saya kembali tidur, dan besok pagi jam 6,
Saya terbangun, saya merasa sehat, dan saya merasa lapar. Gitu. Kemudian saya menunggu mama saya datang. Ternyata mama saya berkutu, kaget melihat saya sudah turun dari ranjang, duduk di pintu keluar kamar. Lalu dia tanya, kenapa kamu? Oh, saya sudah sembuh, Mah. Saya mau pulang aja. Dia kaget, dia senang sekali, tapi juga bingung. Lalu saya lapar, Mah, cari makanan gitu. Lalu kemudian ada tetangga yang bawa makanan di situ, tetangga di rumah sakit itu, tetangga yang merawat entah apanya. Dia bawa kentang, saya makan kentang rebus. Dan saya kepingin makan yang enak-enak begitu, saudara. Lalu papa saya datang, saya bilang, Pak, saya minta tolong berikan makanan yang enak-enak, apa saja. Lontong opor, atau gulai, atau apa, macam-macam. Papa saya bilang, enggak boleh kamu, dokter bilang enggak boleh makan. Bubur sumsum aja enggak boleh, karena lambungnya pecah. Saya bilang, enggak apa-apa, Pak, enggak peduli, pokoknya Papa berikan aja lah. Saya lapar sekali, pengen makan. Kemudian diberikan sembunyi-sembunyi bakmi goreng, saya makan, saudara. Dan saya merasa lebih sehat, saya direbuskan telur, saya makan telur. Kemudian hari yang ke-5 saya bilang, Pak, bilang dokter minta pulang, Pak. Saya sudah sembuh, karena banyak di Bangsal itu yang meninggal. Jam 1 malam, jam 2 malam, karena penyakit berat semua di Karyadi itu. Kemudian saya minta pulang, dokter dipanggil, dokter bilang, enggak boleh, belum bisa. Walaupun kamu belum dapat darah, kamu menunggu dapat darah. Kata dokter begitu. Hari ke-6 saya lebih tidak tahan lagi karena sudah nggak tahan. Saya merasa sudah pakai sepatu, bisa jalan-jalan. Saya bilang, dokter saya minta pulang. Nggak bisa, harus di ronsen dulu. Hari ke-7 saya di ronsen, saudara. Disuruh puasa, ronsen. Saya di ronsen hari ke-7. Hari ke-9 saya menunggu. Dari 9 ronsen jadi pagi, jam 9-an kurang lebih ya. Dokter melihat ronsen saya dan dia melihat saya. Dia agak heran begitu, lalu dia bilang begini, baiklah kamu sekarang boleh pulang. Saya pulang tanpa darah, saudara. Dan saya percaya darah Yesus yang sudah menyembuhkan saya dan memberikan saya darah. Itulah pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Sehingga karena saya percaya darah Yesus yang menyembuhkan saya, 45 tahun setelah itu, sampai hari ini, saya tidak pernah minum obat. Kalau saya sakit, saya minta darah Yesus sembuhkan saya dan saya sembuh. Kalau saya berdosa, saya minta ampun. Kalau saya bersalah, saya minta maaf pada Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Sampai hari ini saya masih berbahagia, bisa melayani. Dalam usia 65 tahun, cukup sehat. Ya. Dan puji Tuhan, saya percaya Tuhan lindungi saya dari segala penyakit apapun. Nah, saudara, saya lanjutkan setelah saya sembuh itu, saya mendapat bisikan-bisikan dari Tuhan sendiri yang menuntun saya bahwa saya harus ke Surabaya. Ya. Lalu saya itu bertanya-tanya ada apa ke Surabaya, karena memang saya tahun 74 pernah kerja di Surabaya. Saya nggak tahu kenapa begitu, tapi kami tidak punya uang karena kami pada saat itu cukup miskin, bahkan rumah sakit itu pun biayanya belum terbayar, 7.500 zaman itu, saudara, tahun-tahun 76. Pernah ditagih ke rumah saya, tapi kami tidak punya uang untuk membayarnya. Kemudian apa yang terjadi? Saya berdoa, saya bilang, Papa, saya mau harus ke Surabaya disuruh Tuhan gitu. Apa saya nggak punya uang, bagaimana nanti tunggu tanggal 1 kalau bayaran dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan itu ajaib. Saya bilang, Tuhan kalau memang Engkau suruh saya, Tuhan buka jalan untuk saya. Karena waktu itu saya ya seperti biasa begitu bicara dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ada saudara ternyata supir bis Adam jurusan Surabaya datang ke rumah saya dan dia berkata kepada papa saya, kalau Om ada mau keperluan ke Surabaya bisa ikut saya gratis. Wah, saya langsung berkata, saya ikut kok. Loh, kamu ke Surabaya? Iya. Saya habis sembuh dari sakit, tapi saya merasa harus ke Surabaya. Oh ya sudah boleh, kalau gitu kamu ke Demak ya, nanti bisnya jalan utara, kamu tunggu di
rumah Empek ya, saya bilang Empek, saya di Demak. Saya naik bis ke Demak pagi-pagi dan bersama dengan kakak ya masih ipar gitu, kakak sepupu. Saya bawa ke Surabaya, sampai di Surabaya jam 5 sore, hampir jam 5 sore begitu saya masuk kota Surabaya, dia tanya, kamu mau kemana? Saya belum tahu kok, saya bilang itu. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berbisik dalam hati saya, turun di majikanmu dulu, di jalan Jagalan, lewatkan itu bisnya lewat jalan semut, dekat. Saya bilang, toh saya turun sini aja loh, kenapa? Saya mau menemui bos saya yang dulu saya kerja di Jagalan, di percetaan. Oh baik kalau gitu, tapi nanti kalau kamu cepet-cepet ya, pergi ke garasi tidur dengan saya. Besok tak antar pulang ke Semarang. Saya bilang, ya kok, enggak apa-apa. Begitu saya masuk, persis tokonya percetaan itu mau ditutup, saya ketemu dengan bekas majikan saya, Encim dan Encik, ya. Saya panggil Encim dan Encik karena totok. Dan saya bilang, Cim, saya, loh kamu dari mana gitu. Saya bilang, saya dari Semarang. Masuk, ketemu Encik, itu Encik di kantor itu, saya masuk kantor. Lalu kemudian Encik bilang, kamu dari mana? Saya dari rumah, Cik, dari Semarang, baru sembuh dari sakit. Puji Tuhan sudah sembuh. Dan terus mau kemana? Nggak tahu, Cik. Mau cari kerjaan nggak? Begitu. Saya bilang, oh iya, maulah kalau ada kerjaan. Lah betulan, Cik itu 3 hari ini cari pegawai, belum dapat. Kamu datang kalau mau kerja, bener ya? Betul, saya mau gitu. Jadi saya langsung kerja. Nah disitulah saya bekerja, dipercaya menjadi penagih, ya di kantor-kantor Pertamina, PLN dan sebagainya, karena percetaan ini membuat buku nota dan sebagainya di sana. Apa yang terjadi? Saya mulai diajak teman masuk ke gereja Embong Sawu. Waktu itu pendetanya gembalanya Pak Willy Kuswandi, dan saya di sana setia berbakti bersama ikut kaum muda juga. Saya izin sama majikan dikasih sepeda motor Yamaha Twin, ya. Saya pergi ke Embong Sawu dari Jagalan tiap minggu, tiap kaum muda Sabtu. Lalu saya ketemu dengan beberapa kaum muda, anaknya pendeta lain yang bernama Pak Andreas Sucipto, yaitu nama Tionghoanya Sotekjiu. Dia punya gereja Talitakum di daerah Kenjeran sana. Dan saya dikenalkan oleh teman saya 3 ini, kakak beradik, kepada papahnya yaitu pendeta Sutekjiu atau Andreas Sucipto itu. Kami dolan bermain bersama-sama sampai beberapa waktu kemudian. Tiba-tiba saya dipanggil secara khusus, dia bilang gini, Nep sini, Om mau bicara. Saya bilang ada apa Om? Saya pikir karena waktu itu ya ada sedikit hubungan baik dengan anaknya, pikir mau diambil mantu atau apa, saya nggak tahu begitu. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu harus sekolah kitab ya, Om yang biayai. Saya bilang, Om sekolah kitab itu gimana Om? Ya sekolah kitab ya sekolah belajar Alkitab. Nah, terus ada apa Om? Gunanya apa? Ya belajar Alkitab supaya pintar ngerti Alkitab. Oh Alkitab itu bisa dipelajari di sekolah ya Om. Saya bilang begitu karena saya tidak begitu ngerti. Kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, lalu bagaimana Om? Sekolah Alkitab di mana Om? Di Tawangmangu. Di SAT Tawangmangu, Sekolah Alkitab Tawangmangu, yang dipimpin oleh Ibu Tante saya panggil Tante Walker, Ibu Dorothy Walker, ya Walker ya. Kemudian saya bilang, lah Om enak nggak sekolah kitab itu? Wah ya nanti ada puasa, ada pagi-pagi bangun doa pagi, lalu kemudian ya harus kerja bakti, belajar dan sebagainya. Wah kalau gitu saya nggak mau Om, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya sudah hidup enak Om, saya di majikan saya ini sudah seperti anak. Jadi dikasih kamar bagus sendiri, dikasih sepeda motor, dipercaya, gitu. Makan enak-enak. Kemudian apa yang terjadi? Om Andreas Sucipto ini berkata, ya sudah kalau kamu tidak mau, berdoa saja sama Tuhan. Tanya. Ya Om, saya acuh aja, saya pikir nggak mau saya sekolah kitab gitu. Begitu saya pulang, beberapa hari kemudian saya mulai mendengar suara Tuhan kembali. Ya, sebenarnya saya mengalami kasih Tuhan itu begitu besar ya. Saya agak mundur sedikit. Saya kerja di situ itu, Tuhan itu seperti mendampingi saya tiap hari.
Saya mengabarkan Injil kepada pegawai-pegawai orang Madura dari percetakan itu. Saya tidak takut, saya merasa bahagia karena Tuhan itu selalu di mana-mana bersama dengan saya. Seperti saya naik motor ya, lewat jalan raya yang padat di Surabaya itu, kalau saya tahu padat, becak itu berseliweran, becak orang Madura itu nekat aja gitu, bahaya sekali. Tapi saya itu damai aja karena Tuhan itu terasa bonceng begitu. Jadi mungkin nggak tahu pengalaman ini apakah dialami juga oleh orang lain. Makanya sampai hari ini saya bilang saya itu kenal Tuhan. Bukan kenal Tuhan dari Alkitab atau kenal Tuhan dari kata pendeta siapapun atau profesor siapapun, tidak. Saya kenal Tuhan itu jelas. Nah setelah itu saya pulang. Nah Tuhan boleh berbicara lagi. Hidupmu 100% milikku. Siap melayani aku. Saya berkata, enggak Tuhan, nanti dulu Tuhan. Terus 3 hari itu berbicara terus setiap malam sehingga saya tidak bisa tidur. Saya sangat menderita karena suara itu datang terus. Hidup 100% milikku. Jadi saya nggak tahan, akhirnya saya bilang kepada Om Pendeta ini, Om, saya mau Om suka kitab Om. Terus didaftarkan saudara, dan saya pamit dengan majikan, tidak boleh sebenarnya. Saya memaksa karena saya sudah nggak tahan Tuhan bicara. Sehingga saya akhirnya berangkat ke sekolah Alkitab. Berangkat ke sekolah Alkitab, saudara, saya pertama tidak kuat di sekolah Alkitab karena hidup begitu berat, bangun jam 4 pagi, harus berdoa, lalu kemudian harus kerja bakti, dan sebagainya. Dan lalu belajar dan sebagainya, sehingga saya kadang merasa tidak tahan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Kecuali Tuhan menguatkan saya. Ternyata Tuhan itu merubah saya. Saya dulunya tidak suka makan tempe, makan tahu, menjadi suka. Lalu saya mulai diubah Tuhan, puasa kuat. Dan sehingga saya belajar dan puji Tuhan di sekolah Alkitab itu, saya jadi juara kedua, saudara. Karena saya diberi hikmat oleh Tuhan itu, setiap pelajaran itu saya dapat 10 terus. Karena saya menciptakan pertanyaan. Jadi ketika ada guru bilang besok ulangan gitu, saya menciptakan pertanyaan dari apa yang mau diajarkan, misalnya kitab Injil Yohanes gitu. Lalu saya bagian ke teman-teman. Teman-teman bilang, saya bilang ini apa itu istilahnya bocoran gitu. Jadi karena saya menciptakan pertanyaan, saya bisa menjawab semua pertanyaan yang saya menciptakan pertanyaan 100, yang keluar 50, saya menjadi bisa 50. Makanya saya sebetulnya juara pertama. Dan saya punya grup musik juga di sekolah Alkitab itu, karena saya mengarang beberapa lagu. Tapi kemudian apa yang terjadi ya, saudara? Saya lulus dengan baik. Saya menjadi pengerja pertama di Jepara, di gerejanya Pendeta Robinson Hutapea. Kemudian masuk kelas 2, saya keluar lulus, saya jadi pengerja di pendetanya Madianus Sutopo atau Om Wadim ya, di gereja Immanuel Pantekosta di Tulungagung. Dan saya bertemu dengan Bapak Yermerim, Daniel Alexander dan lain-lain. Kami ikut melayani dalam tim Dalam Suci dan sebagainya. Karena saya sering Tuhan itu memberi ilham-ilham, memberi bisikan-bisikan. Ya, saya kira Roh Kudus juga bekerja dalam banyak hal. Sehingga saya itu mendoakan orang sakit, orang kerasukan, Tuhan tolong. Sehingga sampai pada singkat cerita, saya juga kenal banyak hamba-hamba Tuhan di sana. Lalu pada tahun 1980 saya pulang ke Semarang. Lalu saya bergabung ke keluarga Sangkakala yang dipimpin oleh Pak Adi Sutanto. Lalu saya jadi penginjilnya bersama dengan Pak Thomas Didimus. Jadi kami mengadakan KKR di Kedung Banteng, di Pati, di Tayu, di mana-mana. Kami berdua naik mobil bersama, saling gantian khotbah dan mendoakan orang-orang, dan mukjizat banyak terjadi. Ya, sampai kemudian saya menikah. Kemudian saya menikah dengan salah satu keponakannya Pak Adi Sutanto dan Pak Adi Cipto. Lalu saya terpaksa tinggalkan pelayanan karena saya disuruh bekerja untuk menghasilkan uang. Yaitu saya pindah ke Jepara
membantu Pendeta Robinson Hutapea kembali. Dan saya membuka toko dimodali oleh Pak Adi Cipto dan membuka mebelan dan lain-lain. Tapi saya kerja banyak dengan niat sekali, saya agen majalah, saya buka servis elektronik, belajar sendiri dan sebagainya. Tapi nggak ada yang berhasil. Sampai saya itu merasa malu. Ya. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan saya itu harus bagaimana? Tiba-tiba saya pas berkunjung ke mama saya di Gendong Indah di Semarang, mama saya itu dapat ilham dari Tuhan. Dia bilang begini, kamu harus merintis, kamu harus melayani Tuhan. Kamu buka gereja ini, di depan ada rumah mau dikontrakkan. Cari kontrak, kamu nanti melayani di situ. Saya bingung, saudara. Saya pulang ke Jepara, saya bilang sama istri saya, dan saya malu dengan keluarga yang memodali tadi, seolah-olah saya melarikan diri dari usaha yang sudah dimodali begitu kuat. Lalu saya berdoa lagi, dan Tuhan mendorong saya bilang dengan pendeta saya, Pak Robinson Hutapea, dia bilang, baik, saya setuju kalau kamu melayani. Nanti kalau enggak, saya suruh adik saya yang buka di sana. Katanya begitu. Wah, saya jadi lebih semangat. Lalu saya ketemu Pak Adi Sucipto, saya bilang, Om, maaf Om, gimana ya kalau saya ini tinggalkan Jepara, toko saya tutup, lalu saya buka gereja. Nah kamu gimana? Saya sudah berdoa, kayaknya Tuhan itu suruh saya Om. Ya kalau kamu suruh Tuhan gak apa-apa, nanti saya yang dukung. Gitu. Wah saya jadi mantap saudara, saya tutup toko saya, tapi saya minta tanda. Saya bilang sama mama saya, Mah nanti kalau betul itu dari Tuhan, begitu saya datang ke rumah mama, nanti ketemu dengan yang punya rumah, karena yang punya rumah itu nggak tahu siapa gitu. Yang punya rumah yang ditunjukkan mama saya itu. Betul saudara, saya datang ke Semarang, yang punya rumah sedang nyapu rumahnya itu karena kosong. Saya bertemu Bu, itu seorang pegawai dari provinsi, ya di dalam Pahlawan sana. Saya bilang, Bu, rumahnya dikontrakkan ya? Oh iya, begini-begini. Akhirnya apa saudara? Jadi kita kontrak. Dan Pendeta Robinson Hutapea datang bersama saya melihat rumah itu, dia berkata, baik dah, kamu di sini. Puji Tuhan, jadi saya di bawahnya dia, saya buka merintis. Tapi dari nol, saudara. Anak saya waktu itu masih umur 1 tahunan, 2 tahunan kurang lebih. Ya. Saya merintis, tidak tahu bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Lalu apa yang terjadi? Saya mulai pasang pelang, ya bukan pelang gereja, hanya di lespang saya itu saya tulis Yesus Juru Selamatmu. Gitu. Karena saya itu yakin betul. Pada daerah Genuk itu waktu itu daerah sangat fanatik. Ada tetangga itu seorang Kristen, kursinya itu menyewakan kursi, tapi kursinya itu ada tulisannya Haleluya, itu dia hapusi karena takut. Namanya Pak Bambang. Jadi orang di situ takut. Tapi saya pasang, saudara orang-orang minta maaf yang lewat tuh selalu baca Yesus Juru Selam, Yesus Selam gitu. Saya nggak peduli saudara. Lalu apa yang terjadi? Mujizat mulai terjadi. Ada orang sakit, kerasuan, saya doakan sembuh. Lalu orang-orang mulai melihat saya sebagai pendeta. Lalu saya mulai ngumpulin beberapa adik kecil-kecil, mama saya ikut membantu. Lalu mulai ada tetangga ikut 1, 2. Lalu ada dukun, anaknya sakit saya doakan sembuh, masuk gereja dan seterusnya. Terus mulai bertumbuh. Gereja ini tidak resmi karena saya tidak mendaftarkan karena ini penginjilan ya sudah. Kemudian saya berdiri dalam GPDI. Jadi sana saya didukung Pak Robinson Hutapea, saya ikut GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Tapi kemudian dari cabang Semarang, dari gereja Semarang GPDI, itu marah besar. Karena dia berkata, ini gereja liar, tidak berizin. Gitu. Lalu kemudian dia buka GPDI juga di situ. Waduh, saya resah. Sudah. Saya resah apa yang saya harus buat Tuhan? Saya bertanya, ada jemaat kurang lebih 50 orang pada waktu itu. Tahun-tahun kira-kira 80. Saya buka 84 Oktober tanggal 5. Merintis pertama. Lalu beberapa tahun kemudian mulai timbul perlawanan seperti itu, saya dilaporkan ke RT, dilaporkan ke RW, gereja liar sebagainya, tapi Pak RT malah baik dengan saya, bilang, ada orang melaporkan kamu, itu pendeta, itu saya bilang, sudah biarin aja Pak RT,
karena saya baik-baik saja. Kemudian saya jadi RT di situ 2 kali. Jadi baik sekali dengan lingkungan. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba tahun 90 itu ada Bimas Kristen Bapak Suradi waktu itu kenal baik dengan kami. Datang ke gereja ngomong-ngomong, saya bilang, Pak, nah aku pindah sinode biar Pak. Ya aku bantulah gitu. Jadi saya ditawari mulai dari om saya DKI, karena dia presiden DKI, apa itu Pak Distanto. Ada Pak Wisnu di itu gereja GBI dari Jakarta, ya Pak Wisnu kalau tidak salah. Terus ada apa namanya si apa Pangeran Allah itu Pangeran itu, ya gereja Aba itu, Yesus selamat apa itu, ya Abalop ya. Ditawarin juga, terus saya ditawarin juga Isal Masih Dokter Cipto Pak Yohan waktu itu. Karena ada beberapa teman di situ. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Gereja mana yang harus saya pindah? Karena saya sudah tidak bisa di GPDI karena saya harus ditutup. Lalu apa yang terjadi? Saya berdoa. Tiba-tiba ada satu teman berkata gini, kamu mau gabung gereja Pantekosta enggak? Gitu. Sama siapa? Itu ada ketuanya Pak Pendeta Siombing, JS Siombing di Wonosobo. Oh gitu ya, itu gereja apa? Gereja Pantekosta. Oh Pantekosta apa? Immanuel apa? Pantekosta itu apa? Indonesia atau apa? Oh hanya Pantekosta saja, gereja Pantekosta. Saya berdoa saudara. Saya berdoa Tuhan, apakah saya harus bergabung di gereja ini? Ini gereja kecil, sinode kecil. Ya. Tiba-tiba saya merasa seperti Tuhan berkata begini, kamu gabung di gereja kecil karena pada suatu hari supaya kamu tidak ada apa itu lain-lainnya, kamu di Semarang buka sendiri, satu hari kamu harus nanti akan buka gereja yang besar di Semarang. Saya merasa Tuhan berbicara seperti itu. Lalu saya semangat, saya bersama beberapa majelis, kita ke Wonosobo kenalan, lalu kita mengajukan penggabungan kepada gereja Pantekosta, ya, Sinode Pantekosta titik. Jadi dari Pak Pendeta Siombing kita didaftarkan ke beberapa teman agama kemana dibantu Pak Suradi, sehingga kita berpindah gereja Pantekosta. Dari GPDI kita keluar. Karena di GPDI saya sudah dicoret nama saya oleh beberapa pendeta senior karena menganggap saya liar, saya tidak sekolah Alkitab Pantekosta gitu ya. Nah, sekolah saya tak mau. Jadi saya dianggap kalau mau jadi Pantekosta harus sekolah lagi di Pantekosta. Saya tidak mau. Lalu kemudian saya merintis kembali di gereja Pantekosta dan Tuhan berkati luar biasa, jemaat sampai ada 200-an. Ya. Begitu 200-an ya. Kita buka cabang di mana-mana, di Juwangi, di Semarang ada 7 cabang ya. Kita buka perintisan, banyak mujizat terjadi. Tuhan tolong orang-orang sakit, orang-orang bertobat dari banyak agama-agama lain ya. Percayaan dari ateis, dari ya termasuk salah satu paling hebat itu adalah papa saya sendiri yang mau bikin baptisan di gereja saya, mau berak-berik gereja, mau bakar Alkitab dan sebagainya. Tapi saya temui dan Tuhan menolong dia, bertemu dengan dia secara pribadi. Sampai dia menyesal, bertobat, menerima Yesus dan saya sendiri yang membaptiskan. Ya, kemudian dia menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Dan kemudian banyak orang mengikut Tuhan. Sekarang masih hidup, umur 90 tahun. Ya. Jadi Tuhan itu, Tuhan Yesus begitu nyata luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Saya merintis di itu, gereja Pantekosta. Tahun 98 ternyata rumah itu mau ambruk saudara, karena itu kontrak ya, naik, terus kontraknya naik, rumahnya kebanjiran, karena di Genuk itu terkena banjir. Ya, jadi lantainya rusak, apa-apa rusak, rumahnya itu mau runtuh. Saya bilang sama yang punya rumah, Bu, saya mau beli rumahnya aja ya Bu, enggak usah kontrak ya. Wah, enggak bisa Pak, itu untuk anak cucu saya gitu. Lalu saya bingung. Lalu ada sumbangan dari Pak Adi Cipto dan Dr. Timotius membeli tanah di depan gereja. 437 meter. Dia bilang, ini saya belikan untuk gereja.
Puji Tuhan ya, saya punya tanah di situ. Nah, tahun 98, rumah ini mau ambruk, saya mau beli tanah nggak boleh, saya bilang sama ibunya itu, Bu, ini tanahmu kan 228, rumahmu sudah mau ambruk. Tak bangun buat gereja. Oh, enggak bisa, Pak. Kamu pokoknya kontrak aja, saya boleh izinkan, kalau enggak boleh gitu. Lalu kami jemaat beberapa mencoba membangun tanah yang kami punya itu 437 meter, sudah kami gambar, sudah terbentuk panitia pembangunan. Warga sekitar, saudara, begitu kita mau bangun, tahu diuruk-uruk bangun gereja, langsung mereka bereaksi. Mereka berkata begini pada saya, Pak Pendeta, maaf ya, gereja Bapak harus di tempat itu saja. Kami tidak ganggu, tidak apa-apa. Tapi kalau di sini kami terganggu, kami tidak mengizinkan. Karena tanah itu di luar perumahan. Jadi ini perumahan saya itu paling ujung di Gunung Indah. Ini tanah kampung, gitu, namanya tanah ngablak. Jadi saya bilang, lah kok enggak boleh? Nanti berisik musiknya di sini, kami terganggu, orang tua saya sakit. Tetangga-tetangga itu pada komplain, keberatan, lalu mempengaruhi masyarakat sekitar. Akhirnya kami batal. Lalu tahun 98 kami pindah ke cabang, karena kami punya cabang di Gajah Birowo, di Sidomukti ya, maksud saya, bukan di Gajah Birowo. Lalu kami cari kontrakan di Gajah Birowo nomor 24. Kita kontrak, kita bongkar rumah itu, rumahnya mengizinkan untuk gereja. Jadi dari Sidomukti, itu ada kami punya cabang, ada 20 sampai 30 orang jemaat. Kita semua kebaktian pagi dan sore di sana. Cukup maju. Pernah satu kali kita memberi makan gratis, karena ada sponsor dari Jakarta. Saudara, gereja kami itu disolusi, anak-anak kecil tuh diutus karena katanya mau mengkristenkan, memberi makan gratis itu. Dilempari batu. Sampai kaum muda, habis kaum muda gitu dicegat sama anak-anak muda, mau dipukuli. Anak saya ini berani, ini sudah cukup remaja waktu itu, dia melawan tapi karena papa dan mama saya ada di sana, dia bilang jangan sampai gitu. Jadi anak saya ini akhirnya diam, tapi kemudian terjadi begitu, saya berdoa lagi, Tuhan, saya waktu itu bukan tinggal di situ, yang tinggal di Gajah Birowo itu Pak Mama, saya kontrak di perumahan lain di PPD, di perumahan bank daerah PPD, di PPD 1 sana. Nah, saya tiap hari datang. Lalu terjadi seperti itu. Mereka mengancam mau menyerbu gereja dan mau mengobrak-abrik gereja. Saya timbul kemarahan saya karena saya dulu ya bagaimanapun mantan seorang petarung dan penjahat ya, boleh kata begitu. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya perbuat? Saya mulai muncul perasaan harus melawan gitu. Saya pikir apa yang saya buat, Tuhan beri saya hikmat. Saya menemui salah satu tokoh di perumahan, di perkampungan situ, ya namanya Nempel itu. Saya temui, saya bilang pada dia, Pak, minta maaf ya, bilang sama orang Nempel, kalau sampai mereka menyerbu gereja, papa atau ayah atau ibu saya sampai luka, saya bakar itu Nempel. Saya bilang. Saudara, kata-kata saya itu ternyata disampaikan menakutkan. Tapi saya sudah niat, saya bersama anak-anak sama istri. Waktu itu sudah pindah juga, karena tobatnya saya agak lupa. Kamu nanti ngungsi, saya tak bawa pedang 2 sama bawa bom molotov. Kalau dia berani nyerang, saya bakar seluruh kampung itu. Jadi kalau ada yang maju, saya babat. Saya berkata begitu. Ini sudah, tidak tahu kenapa ini Tuhan yang memberi saya keberanian seperti itu. Ternyata kata-kata saya itu disampaikan, mereka takut. Lalu mereka tidak berani lagi mengganggu gereja. Kadang-kadang Tuhan itu bekerja secara aneh begitu. Seperti, ya minta maaf, di sini pernah saya buka gereja, pertama kali mau diserbu, katanya mau diresolusi. Lalu anak-anak muda diutus mungkin pada satu hari itu, sudah berapa lama saya sudah ngomong dengan anak saya, yuk kita mau diserbu katanya. Tidak apa-apa kita lawan, kita berdua gitu ya. Anak saya ini yang benanan. Lalu apa yang terjadi, saudara?
anak-anak muda 12 orang itu melempari batu ke rumah saya di sini. Kemudian melempari batu, saya waktu itu sendiri, anak saya waktu itu masih calon atau masih tinggal di Dargo, bukan di sini. Jadi kadang dia ke Dargo, kadang di sini. Saya lihat, waduh ada anak-anak bawa pedang-pedang itu lempari batu. Saya nggak takut, saya ambil batu gajah saya lempari, mereka lari ya. Lalu mereka ada isu-isu katanya besok mau nyerbu. Saya bilang sama anak saya, gimana gereja kita mau diserbu? Gak apa-apa kita lawan Pak. Oke. Jam 12 malam, jam 1 malam itu, dulu ini rumah saya belum sampai, pintunya bagus begini, masih seng. Karena zaman dulu anak saya belum buka toko, belum diberkati yang nomor 2. Tapi dia tinggal di kontrak di daerah Malangsari, tapi dia yang bersama saya di sini di belakang. Dibuat sama pedang, grek, gitu. Jadi seng gelombang, gara pedang, grek. Saya dengan anak saya lihat, wah ini datang, ya tegak ya. Jadi saya sama anak saya lewat belakang, muter kampung situ, tak bawain tombak, sama dia bawa pedang. Saya berdiri di tengah, saya berdiri begini, saya bilang. Lalu mereka lewat, 12 anak muda remaja bawa pedang 2, bawa kendaraan, ambil lihatannya. Begitu saya lihat saya berdiri, mereka, Pak, permisi Pak. Lalu mereka lari. Begitu mereka lari, yang naik motor jatuh. Bangun lagi, diturun lagi, jatuh lagi. Oh, langsung geblas semua. Terus saya sengaja. Ini berarti ada orang di sekitar sini yang main-main. Saya sama anak saya, yuk kita keliling kampung. Jadi saya bawa tombak saya itu memang suka mainan senjata itu ya. Ya bukan untuk apa-apa, hanya gemar aja gitu. Saya punya tombak itu besi, sininya bekas arit saya buat pedang. Saya seret sengaja terkampung, grek gitu, orang-orang lihat suara besi, mereka inceng itu. Lalu ada satu warga di belakang, tetangganya anak saya, ada apa Pak? Itu anak-anak kurang ajar, lempari batu rumah saya. Oh itu orang sana. Terus gimana Pak? Ya sudah, kita cegat, tadi lari semua. Di sana saya tak bilang itu dalangnya sana. Saya tahu. Terus dia bilang, saya tak bilangan nih. Sejak itu saudara nggak berani ganggu lagi. Jadi kadang Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Makanya kami itu, saya karena hidup dari Tuhan, dituntun Tuhan, diberi makan Tuhan, hidup melayani Tuhan, ya segalanya berharap sama Tuhan. Gitu. Amin. Sehingga hari ini puji Tuhan, kebaktian kami biasa dilakukan karena di kampung dan tetangga-tetangga sekarang baik karena kami membangun masjid juga. Ya. Ada masjid butuh bantuan lantai, kita sumbang sama anak saya. Jadi kita di sini toleransi. Ketika saya dibantu ada seorang teman saya mau nyumbang beras, saya bilang baik sumbang, saya bagi ke jemaat, saya bagi ke tetangga-tetangga semua. Jadi mereka baik sehingga kami bisa kebaktian di sini dan kebetulan tidak ada satu jemaat pun yang sakit karena pertolongan Tuhan. Jadi semua kemurahan Tuhan. Jadi makanya kami apapun itu tidak bisa hanya percaya Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus itu bagi kami adalah real, nyata, bukan dongeng, bukan cerita, bukan kata Alkitab, bukan kata pendeta, tapi hidup saya sejak dihidupkan Tuhan sampai hari ini 45 tahun saya hidup kembali dan 35 tahun gereja kami berdiri. Tuhan bekerja. Walaupun sekarang karena kami pindah di sini belum punya gedung gereja, sehingga kami masih berdoa untuk di belakang masih ada tanah 300 untuk kami bangun 3 tingkat, butuh dana 2M paling tidak menurut perhitungan saya. Saya masih tunggu ya. Saya percaya, saya tidak pernah berharap siapapun, saya nggak pernah minta siapapun ya. Dan saya hanya percaya bahwa kalau Tuhan memang mengizinkan, gampang itu ya. Jadi kami hidup dengan iman dan saya pelihara anak-anak saya dengan iman. Sehingga sampai hari hidup saya tidak pernah kekurangan. Tuhan itu bisa kirim apapun meskipun jemaat sekarang karena beberapa sudah meninggal, tinggal 30-35 orang. Tapi Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara ya. Tuhan juga berkati anak-anak dengan masing-masing talenta, masing-masing
kemampuan, mereka bisa hidup sendiri, bisa bisa mencukupi, bahkan mereka setia bayar persepuluhan. Haleluya. Saya karena begitu percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya kasih perpuluhan sama Tuhan itu 30%, Pak. Haleluya. 30% itu 10% saya kirimkan ke sinode. 20%, 10% itu hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. 10% untuk bantu jemaat. Amin. Itu yang saya lakukan sampai hari ini, meskipun tidak banyak, tapi Tuhan luar biasa. Haleluya. Makanya kalau ada orang bilang jangan percaya Yesus atau apapun, kami berkata, bagaimana kami bisa menyangkal Dia yang kami lihat secara nyata, kenal secara jelas. Makanya saya bersaksi ini untuk memberikan kekuatan kepada setiap orang bahwa Yesus hidup, Yesus itu juru selamat, dan Dia Tuhan kita yang luar biasa. Ya, makanya sampai hari ini tidak kebetulan ya Pak kita ketemu. Amen. Ya, saya hanya bisa bersaksi seperti ini. Sebenarnya banyak kesaksian yang luar biasa. Baik ketika saya masih pengerja, ketika saya pernah dinaungi awan oleh Tuhan. Ya. Mungkin gara-gara saya bangun gereja di Genuk itu, kendaraan saya disita sama pemilik material, ya karena nggak bisa bayar. Lalu saya harus jalan kaki. Genuk rumah saya itu kira-kira hampir 1 kilometer lebih dari jalan raya. Saya harus jalan kaki karena nggak punya uang waktu itu, masih merintisan itu. Suatu hari saya habis pulang pelayanan, nggak punya uang karena saya melayani nggak dibayar waktu itu. Saya kadang dipanggil, ya udah dibayar, ya saya diam aja gitu. Lalu saya pulang, mau naik ojek nggak punya uang, mau naik becak nggak punya uang, saya jalan. Panas luar biasa. Saya tuh mengeluh pada Tuhan gini, Tuhan, saya sudah persembahkan motor saya. Saya hidup melayani Engkau, kenapa Engkau tidak tolong saya? Saya bilang gitu. Ini panas luar biasa dan saya harus jalan kaki sejauh 1 kilometer lebih. Apa yang terjadi, tiba-tiba ada seawan di atas kepala saya. Itu yang sangat luar biasa. Menudungi saya sampai rumah. Begitu sampai rumah hilang itu. Kalau saya cerita begini banyak orang bilang nggak percaya Pak, itu subjektif. Tapi apa yang saya saksikan Tuhan tahu. Ya di atas yang. Yes, haleluya. Teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hengki, percaya kepada Tuhan itu karena kita mengalami. Apapun mau kata orang bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan, kami tidak terpengaruh. Pak Hengki adalah saksi hidup, dia mengalami sendiri. Bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Dan itu adalah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Hengki itu adalah kebenaran. Karena kalau hidupmu hanya percaya kepada Tuhan berdasarkan iman orang tua, Anda orang yang tidak mengalami Tuhan. Jadi imanmu sebetulnya bukan iman kepada Tuhan. Imanmu iman kepada orang tua karena Anda percaya apa yang mereka imani. Begitu juga kalau imanmu hanya berdasarkan apa kata orang lain, berarti imanmu cuma berdasarkan kata orang. Yang namanya Tuhan itu kalau mau menjadi kebenaran, itu harus kita alami. Kenapa? Kita bilang dia maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Nah, kuasanya sudah belum kita rasakan, sudah belum kita alami. Selama kita belum mengalami kuasa Tuhan, maka kita sedang berbohong kepada orang lain. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita cuma berkata Tuhan maha kuasa. Berdasarkan apa? Berdasarkan kata orang. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku. Itu tidak bisa begitu. Anda tersesat. Anda beriman kepada iman orang lain. Tapi kalau apa yang Anda alami, kalau kita mengalami seperti Pak Hengki mengalami, itu tidak bisa dibantah. Mau satu dunia berkata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tidak ada masalah. Kami tidak akan percaya karena kami mengalami. Amin. Jadi alamilah Tuhan, carilah Tuhan yang Anda alami. Kita katakan dia pengasih dan penyayang. Nah, sudahkah kita mengalami kasihnya? Pak Hengki mengalami. Ya, dari seorang penyembah berhala, dari seorang yang belajar tentang perdukunan dan segala macam kuasa mistik dan ilmu-ilmu yang bukan berasal dari Tuhan, tentunya berasal dari setan. Cuma pada waktu itu Pak Hengki belum mengerti. Dia pelajari semua ilmu begitu. Ilmu kekebalan, ilmu segala macam ilmu dia pelajari. Dan itulah yang membawa beliau sampai hampir mati, bahkan sudah mati. Karena apa? Karena ilmu-ilmu itu
bukan menyelamatkan, justru membawa manusia kepada kematian. Dan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan? Kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan menolong. Tuhan tidak waktu ketemu Pak Hengki, waktu dia sudah beliau menuju ke neraka, Tuhan tidak marah-marah, Tuhan tidak tampar, kurang ajar kau ya, kau cuma menyembah setan selama ini. Bukan saya yang kau sembah, tapi setan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan justru datang menyelamatkan, mengangkat beliau dari neraka. Dan inilah jadinya sekarang bagaimana beliau memenangkan banyak jiwa, karena beliau mengalami kasih Tuhan. Nah, bagaimana Anda? Apakah sudah mengalami kasih Tuhan? Ya, Tuhan Yesus itu dialami. Kalau ada orang berkata ini Tuhan, tapi Anda tidak mengalami, percuma itu omong kosong. Tapi alamilah, karena Tuhan itu nyata. Dan terlalu banyak kesaksian mujizat-mujizat yang dialami oleh Pak Hengki. Nanti di episode berikut nanti kita akan tayangkan bagaimana beliau mengalami kuasa Tuhan. Saya mendengarkan sendiri, saya sangat terpesona dengan Tuhan Yesus, bagaimana beliau mengubahkan seorang Pak Hengki dari kehidupan yang kotor, kehidupan yang hancur, kehidupan yang menyembah setan, ya, dan beliau diselamatkan Tuhan. Pak Hengki, saya ada sedikit pertanyaan ini supaya bisa memberkati teman-teman. Jadi Bapak waktu itu kita kembali lagi dengan apa yang Bapak saksikan tadi ya. Jadi waktu Bapak dibawa ke kamar mandi ya, WC ya waktu itu sama saudara ya. Waktu itu Bapak sakit perut guling-guling kan. Nah, Bapak bisa ceritakan kepada kami kenapa sampai harus dituntun sama adik? Apa karena Bapak nggak bisa jalan atau bagaimana Pak pada waktu itu? Jadi saya kan sakit 11 hari. 11 hari. Iya, tidak suka makan, tapi minum obat dan minum beberapa jamu yang sebetulnya masih bersifat alkohol, misalnya beras kencur yang itu. Jadi saya tapi tidak makan, tapi tidak lapar. Gitu. Tidak lapar. Ya. Tapi merasa lemas kan, jadi karena tidak makan sudah 11 hari. Jadi saya hanya tergeletak, bisa berjalan ya tertatih-tatih. Gitu. Nah makanya ketika saya bilang sama adik saya, aduh saya kok merasa sakit buang air besar, makanya saya minta dituntun. Ya, dituntun pelan-pelan. Begitu saya di kamar mandi, belum sampai kan kami begitu miskin tidak punya WC ya. Jadi di kamar mandi itu begitu saya buka celana langsung menyembur darah. Darah itu hampir satu manci, kurang lebih keluar ya. Keluar gitu. Itu merah, hitam, biru, ada cairan, ada gumpalan-gumpalan melompat keluar sampai ke kepala, sampai ke dinding, sampai ke celana dan ke baju. Jadi terciprat begitu rupa. Jadi dalam pengertian Bapak sudah tidak bisa jalan itu sampai meminta saudara untuk... artinya tertatih-tatih kalau berjalan ya sudah nggak terhuyung-huyung kan gitu kan, sudah nggak makan dan sakit 11 hari ya, jadi begitu Pak. Makanya saya dituntun kan karena pasti bisa berjalan, cuma kan dituntun bukan digendong ya, dituntun. Tapi begitu saya hampir pingsan digendong sama adik saya. Karena sudah keluarkan 5-6 kali darah itu, sudah hampir habis gitu. Saya sudah hampir ambruk langsung digendong. Nah itu tetangga karena mengalir di selokan-selokan, tetangga berdatangan. Ada apa ini baunya kan busuk karena itu darah busuk. Jadi ada hitam, ada merah, ada kayak dideh, jadi ada gumpalan, ada cairan begitu. Jadi makanya mereka datang lalu salah satu tangga yang punya becak langsung bawa saya ke dokter, digotong-gotong dengan adik. Dan dengan beberapa tangga digotong ke dokter. Tapi dokter berkata, pulang-pulang kami tidak berani. Bukan ke rumah sakit. Karena melihat kondisi. Ya, melihat kondisi darah semua sudah ini. Ini darah dari darah itu kan terciprat ke kaos, ke celana. Saya pakai celana siot gitu kan. Jadi makanya menciprat semua lah darah, sampai rambut-rambut juga ada darahnya. Gitu. Jadi teman-teman, inilah Tuhan yang benar. Bagaimana Pak Hengki mengalami kuasa Tuhan, ya. Dan pada saat Bapak dibawa ke rumah sakit,
itu Bapak tiba-tiba melihat satu suasana yang spiritual, suasana roh pada waktu itu karena sudah di dalam, bukan di dalam dimensi manusia lagi, dimensi jasmani lagi ya. Itu berarti sudah di dalam dimensi roh Bapak. Terus tiba-tiba menuju ke satu tempat yang sangat gelap, terus di bawahnya itu ada api yang mengerikan. Ya sebenarnya tepatnya begini. Jadi ketika saya naik mobil itu kan saya masih bisa melihat ke Itu kaca. dibawa ambulans apa mobil apa? Dibawa mobil material. Oh, mobil material. Iya. Material karena ada tetangga punya toko material, dia punya mobil call pickup yang biasa bawa pasir itu. Iya. Nah, saya dibawa ke situ. Nah, ketika saya di jalan itu, saya melihat ke luar kaca itu begitu naik, mobil itu naik, saya melihat bukan lagi berjalan di jalan, saya tidak bisa lihat jalan, lihat awan-awan. Nah, setelah itu hilang semua, mulai muncul secara spiritual tadi kehidupan saya dari kecil, dosa-dosa yang saya perbuat semua kelihatan, semua dosa, kejahatan apapun, tipuan apapun, yang pukul orang atau apapun itu kelihatan semua. Kemudian itu seperti sebuah film. Nah, itu kalau Anda yang mungkin pengen tahu cara mati orang berdosa seperti itu kan, melihat lalu membelit begitu, lalu sandal turun. Oh, disedot ke bawah. Sedot langsung dosa itu membawa roh saya masuk lubang, turun meluncur ke bawah. Ya, jadi apa yang disaksikan Pak Hengki ini semua tertulis di dalam firman. Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi orang kalau mati di luar Tuhan Yesus langsung diterkam setan, dibawa ke bawah. Alam maut itu di bawah sini. Makanya ada gunung Merapi itu yang mengeluarkan larva, api yang begitu panas, yang kalau membakar manusia itu sampai jarak 5 km aja itu tidak ada ampun itu kalau api itu sembur dari gunung yang Merapi meletus. Dan itu pusatnya itu alam maut ya. Karena di bawah bumi ini itu alam maut. Makanya Tuhan Yesus berkata, dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Itulah alam maut. Jadi hanya Alkitab yang bisa menjelaskan itu. Hanya Alkitab itu kebenaran. Oleh sebab itu teman-teman, jangan berlambat-lambat. Mungkin Anda saat ini sedang mencari kebenaran. Mungkin Anda sedang mencari Tuhan yang benar. Tuhan Yesus itulah jawabannya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hengki tadi, dia dengar suara. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Begitu luar biasa yang dialami. Nah, Pak Hengki, saya mau tanya sedikit lagi nih. Kita balik ke perjalanan hidup Bapak. Bapak sempat pelajari ilmu apa aja pada waktu itu, Pak? Ya, saya ada seorang pegawai dari ayah saya, ya, waktu itu buat kacang atom gitu ya. Itu orang Banyuwangi, namanya Pak Suji. Ya. Itu dia pandai dalam hal-hal ilmu-ilmu kejawen, ilmu Jawa ya. Nah, dia mengajar saya karena saya juga bantu-bantu ayah saya buat kacang atom itu. Dia mengajari saya tentang ilmu-ilmu, beberapa diantaranya ada Brojo Musti, itu merupakan ilmu pukulan ya gitu. Yang kedua lembu sekilan. Lembu sekilan itu ada beberapa harus kita lakukan, misalnya mutih. Jadi 3 hari harus makan nasi putih aja, tidak minum air putih aja, nggak boleh makan apapun, dan membaca mantra, ada mantranya gitu ya. Dan itu kalau Brojo Musti itu tangan dibakar di atas bara api. Di atas bara api sambil merapal. Tidak ada pelindung. Ada pelindung, ya, tangan kosong. Bakar. Ya, di atas artinya ini misalnya engkau ada api ya, dia di atasnya kurang lebih ya cukup panas, tapi kita sambil merapal sambil berpuasa. Jadi Bapak pernah lakukan itu? Lakukan. Jadi setelah itu ya kayaknya sepertinya saya punya 2 ilmu itu kalau waktu itu ya. Waktu itu. Iya. Sehingga ya saya walaupun berkecimpung dalam dunia banyak kejahatan, kayaknya nggak pernah kena, nggak pernah terluka. Nggak pernah terluka pada saat berantem ya, atau dikeroyok ya, gitu. Jadi mungkin ilmu itu bekerja begitu. Ya, jadi teman-teman, kenapa Bapak ini sampai mengalami penyakit yang mematikan? Karena Pak Hengki ini sempat mati, ya, sudah dibawa ke kamar mayat, itu menunjukkan bahwa beliau sudah dinyatakan mati. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan memang pada saat itu Pak Hengki melihat dia sudah ada di dalam neraka. Cuma Tuhan Yesus datang
mengeluarkan dia dari situ. Di dalam alam maut, ya, itu sebetulnya belum neraka, itu Ya, masih alam maut, ya. hadis. Karena orang tidak bisa membedakan antara alam maut dan neraka. Tapi kita tidak akan menjelaskannya di sini karena waktu kita terbatas. Dan disitulah kuasa Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan menarik beliau. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan pernah percaya kuasa selain daripada kuasa Tuhan. Tentu Tuhan yang benar, itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus satu-satunya kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tolong tanya teman-teman, apakah Anda tinggal di bawah kolong langit? Kalau Anda tinggal di bawah kolong langit, firman ini buat Anda juga, ya. Kecuali Anda sudah tinggal di atas kolong langit, nah baru ini tidak perlu untuk dirimu, ya. Selama Anda tinggal di bawah kolong langit, dengar firman Tuhan. Jangan sampai menyesal, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda. Sekalipun ada yang mengatakan, kami membenci dirimu, kami membenci Anda, kami tidak suka, ya. Tidak masalah, itu tidak penting, ya. Sekalipun kalian benci kami, tidak penting itu. Yang penting kasih Tuhan bisa sampai kepada semua manusia. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Oleh sebab itu jangan terlambat, ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Pak Hengki adalah contoh yang nyata, sudah dibawa ke alam maut, dan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari neraka yang begitu mengerikan, dan beliau begitu ketakutan saat itu, karena suasana yang tidak bisa dilukiskan. Kecuali Anda pergi ke situ baru Anda tahu. Ya. Jadi jangan sok-sokan, jangan menentang Tuhan, jangan menghina Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu, siapapun Anda. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu dibuktikan dari kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Wow, itu bukan perkataan manusia, itu perkataan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata juga, berdoalah untuk musuh-musuhmu, dan mintalah berkat buat mereka. Dan inilah Tuhan yang benar. Kalau dalam hidup ini hanya ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa setan, ya. Kalau kuasa setan itu adalah kuasa si jahat. Dia terus menjahati manusia, oleh sebab itu berhati-hatilah. Ciri-cirinya sangat mudah untuk mengetahui setan atau Tuhan. Karena setan itu selalu memberdayakan supaya manusia jadi jahat. Dia menciptakan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah, kebencian, ya, pikiran kotor. Makanya pikiran manusia kan selalu sudah punya istri masih ingat perempuan yang lain. Itulah setan, ya. Ya, sudah punya satu istri masih mau dua, sudah punya 4 masih mau 13. Nah ini bahaya sekali manusia ini. Itu pikiran kotor, pikiran cabul, itu dari setan, saudaraku. Oleh sebab itu, dengarkan baik-baik, hanya Tuhan Yesus. Dialah yang mengasihi manusia, dialah yang menyelamatkan manusia. Dia mengajarkan supaya kita hanya boleh punya pasangan, satu istri atau satu suami. Hanya satu, tidak boleh lebih. Karena dari awal penciptaan Tuhan, pelajari sejarah. Dari awal Tuhan menciptakan hanya satu laki-laki, satu perempuan. Satu Adam dan satu Hawa. Tidak ada satu Adam terus ada 4 Hawa di situ. Itu tidak benar. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan 4 wanita di situ. Misalnya Hawa, Hawi, Hewo, Hawu. Tidak ada, cuma Hawa saja. Nah, itu sebabnya berhati-hatilah dan mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel. Oleh sebab itu teman-teman, pastikan dirimu sebelum Anda koid, sebelum habis waktumu, sebelum Anda mati, pastikan bahwa engkau telah menerima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah juru selamat. Begitu Pak, yang Bapak dengar? Nah, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Silakan Pak, silakan. Saya mau tambahkan sedikit saudara-saudara yang saya kasihi. Ada banyak orang berkata bahwa kesaksian saya ini subjektif. Artinya hanya saya yang berbicara tanpa saksi gitu. Tapi kalau saya boleh bilang, yang pertama sebelum yang pertama, ada orang lain berkata begini, oh iya Pak, saudara saya juga pernah mati Pak, tapi kemudian bangkit bukan karena Tuhan Yesus. Saya bilang begini saudara-saudara, saya itu betul-betul mati karena darah saya habis.
Jadi kalau ada orang mati karena koma atau mati karena masuk angin atau apa lain, saya itu darahnya keluar semua habis sampai tidak punya darah, dan ketika saya disembuhkan Tuhan itu tidak ditambah darah satu tetes pun. Makanya sampai hari ini kesaksian saya itu yang pertama adalah benar-benar mati gitu, dan benar-benar hidup kembali tanpa ditambah darah manusia. Amin. Ya. Haleluya. Yang kedua, saya katakan bahwa yang saya saksikan itu ada orang-orang saksinya. Misalnya pendeta yang mendoakan saya, Pak Pendeta Leo Lumendang yang sudah meninggal, sekarang ada istrinya masih hidup. Jadi, boleh ditanya. Ada orang-orang yang pernah mengantar mama saya ke rumah sakit. Ada papa saya yang sampai sekarang masih berumur 90 tahun yang tahu, yang memberi saya minum susu ketika saya sudah kaku begini. Itu masih hidup ada. Ya. Dan juga ada tetangga-tetangga di daerah Jalan Rambutan 1 Kota Semarang. Itu yang mungkin masih ingat bagaimana darah saya mengalir di sepanjang selokan. Dan masih ada satu orang lagi yang membawa saya, tukang yang namanya Pak Samino, yang sekarang bernama Benyamin. Dia karena sudah dari Kristen, dulunya belum Kristen, ya. Dia yang bawa saya naik becak ke rumah sakit gotong saya. Ya. Dan kemudian dia sekarang waktu kemudian dia menjadi Kristen, keluarga sekarang anaknya jadi polisi, sudah mayor kalau tidak salah, dan anak perempuannya sudah pegawai provinsi, masih hidup. Dulunya jualan bakso, terkenal sekali, pernah jadi ketua paguyuban bakso. Itu tukang becak dulunya yang bawa saya, karena ikut Tuhan dirubah demikian rupa. Amin. Dan saya pernah melayani, dia buka cabang di rumahnya. Gitu. Haleluya. Jadi dia kesaksian hidup. Jadi kalau ada orang berkata, misalnya saya nggak tahu dokternya, saya lupa ya. Saya juga tidak ingat apa orang-orang, mungkin juga yang supir yang mengantar saya ke rumah sakit itu. Saya sekarang nggak tahu lagi di mana, ya. Tapi tetangga pasti di Rambutan 1 itu tetangga pasti pernah melihat kesaksian itu, pernah melihat pengalaman itu. Sampai ketika saya pulang, mereka semua terkejut, tetangga berkata, wah, seperti nemu emas sak kebo, katanya kepada mama papa saya. Amin. Karena sesuatu yang betul-betul mukjizat, dan setelah itu Tuhan itu betul-betul berbicara. Jadi bukan sekedar saya mengarang ataupun ya saksian ini hanya untuk menambah-nambahi, menguatkan iman orang-orang Kristen, bukan. Tapi ini pengalaman yang saya alami dan banyak saksinya. Ya. Amin. Saya sangat percaya bahwa apa yang disaksikan Pak Hengki adalah kebenaran, karena saya juga mengalami. Jadi kita memiliki roh yang sama, itulah Roh Kudus. Dan saya juga tahu ada orang yang tidak percaya, ya itu tidak apa-apa. Dan orang yang tidak percaya ini adalah orang yang dikuasai setan. Makanya mereka tidak percaya. Mereka menolak kebenaran, mereka menantang kebenaran, dan mereka selalu ingin supaya kebenaran jangan sampai didengar orang, jangan sampai kebenaran itu dipercayai manusia. Karena kalau kebenaran dipercaya manusia, maka manusia selamat. Tetapi yang menjadi anehnya, orang-orang seperti ini, orang yang dikuasai setan, mereka justru percaya kalau ada kesaksian yang tidak ada saksinya. Wah, itu malah mereka percaya. Mereka bangga-banggakan. Nah, inilah sebetulnya orang-orang yang betapa dibodohi setan, mereka dikuasai setan, sehingga apa? Mereka mempercayai apa yang dikatakan setan. Semua berita hoax, berita bohong, mereka percaya. Tapi berita kebenaran, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, di mana Tuhan Yesus disalib, mereka tidak percaya. Kenapa? Ya memang setan begitu. Setan selalu menyebarkan kebohongan. Dari Taman Eden setan sudah seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, ya, kalau kita memiliki roh yang sama, saya sangat percaya apa yang disaksikan. Bahkan saya ingin katakan dengan tegas, saya seperti seolah-olah berada pada saat itu. Saya seperti seolah-olah berada di sana. Karena yang mengerjakan itu bukan seorang Pak Hengki, itu adalah Roh Kudus. Dan saya memiliki roh yang sama, dan pada waktu beliau bersaksi, saya seperti dibawa di situ, ada di situ pada waktu itu, dan saya menyaksikan itu. Karena di dalam roh, kita itu menembus, melewati dimensi ruang dan waktu. Kita tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu. Itulah kuasa Tuhan. Dan terlalu banyak mujizat yang dialami oleh Pak Hengki. Nanti kalau Tuhan berkenan, di waktu mendatang kami akan tampilkan beliau untuk menceritakan bagaimana kuasa Tuhan
yang begitu luar biasa. Bahkan ayahnya dari Pak Hengki sendiri masih hidup sekarang, dan beliau pernah mau membunuh mereka semua yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dan ini dialami. Karena apa? Karena orang yang kesetanan tidak suka orang percaya Tuhan Yesus. Karena memang antara Tuhan dengan setan itu, dari dulu setan itu paling tidak suka dengan Tuhan. Ya, jadi dia melawan. Tapi apa yang terjadi? Dari orang tua beliau, orang tua dari Pak Hengki ini mau membunuh mereka satu keluarga, mau dibaptis dengan darah bukan dengan air. Coba, di dalam gereja mau dimandikan darah semua, tapi apa yang terjadi? Dengan kuasa Tuhan, ya, beliau masih hidup sekarang, berusia 90 tahun. Nanti kalau Tuhan berkenan kita akan tampilkan beliau. Bagaimana Pak Hengki sebagai anak pada saat itu cuma angkat tangan mau istilahnya mau menenangkan papanya, dan papanya mundur dan tidak bisa mendekat kepada beliau. Dan bagaimana kuasa Tuhan, beliau sekarang ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Carilah Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Tidak peduli apapun latar belakangmu, mau dompet tebal, dompet tipis, dompet robek, dompet kosong, Tuhan Yesus sayang Anda. Ya, mau ateis ke, mau apapun kepercayaanmu, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus itu baik, dia sayang semua sama manusia. Kalau setan itu sangat benci manusia, makanya setan itu salah satu produk setan yang paling tertinggi, dia munculkan kebencian, dan dari kebencian yang begitu memuncak, manusia akan saling membunuh. Setan itu haus darah. Makanya setan itu selalu bilang halal darahnya. Karena apa? Karena manusia. Pokoknya setan itu tidak suka dengan manusia. Dia sangat marah dengan manusia. Oleh sebab itu, mengenal Tuhan yang benar sangat gampang. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia pengasih dan penyayang. Kalau engkau berjumpa dengan kasih, maka dunia ini akan jadi surga. Karena apa? Karena kasih itulah yang membuat segala kedamaian, keindahan bisa ada di dalam hidup manusia. Kalau di luar kasih apa? Kebencian, pertikaian, pertengkaran, perselisihan, adu jotos, ya, ujung-ujungnya saling bunuh. Bukan hanya saling membunuh, setan bawa dan binasakan kita. Oke Pak Hengki, terima kasih banyak Pak buat kesaksiannya luar biasa. Amin. Kami berdoa Bapak tetap semangat, tetap setia, dan tetap dipakai Tuhan. Amin. Sampai saat ini beliau sudah usia 65, dan dari 45 tahun lalu beliau tidak pernah minum obat. Ya, bukan berarti beliau tidak percaya dengan obat, tidak. Tapi karena pengalaman dengan Tuhan seperti itu. Bagaimana mujizat yang dialami, tanpa darah pun beliau masih hidup. Itu mujizat Tuhan. Ya, beliau bukan berarti beliau melarang untuk kita tidak boleh minum obat. Silakan kalau Anda mau minum obat, silakan, tidak ada masalah. Ya. Tapi ini kesaksian pribadi bagaimana dia begitu mempercayai Tuhannya, bahwa kuasa Tuhan itu sangat nyata dan tidak pernah berubah. Sampai saat ini beliau tidak pernah minum obat, hanya mengandalkan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Hengki. Terima kasih. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bersama dengan kita. Doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya, supaya kita semua bisa pulang ke surga. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Haleluya.